Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services. Hari ini kita akan mengupas mengenai potensi bahaya pidana di balik usaha simpan pinjam KDMP. Saya Princess Janv dan hari ini saya akan memandu diskusi kita. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini diharapkan akan menjadi hub ekonomi desa atau hub ekonomi kelurahan. Kopdes Merah Putih ini didesain untuk memiliki setidaknya 6 gerai usaha yang salah satunya dapat berupa unit simpan pinjam. Kami telah mengingatkan berulang kali pada serial diskusi Kopdes Merah Putih ini bahwa kegiatan usaha simpan pinjam sebaiknya dilaksanakan sebagai kegiatan usaha KDMP yang terakhir, setelah semua gerai usaha di sektor real berhasil dilaksanakan secara baik dan usahanya sudah stabil. Mengapa? Karena di sini usaha simpan pinjam seringkali menjadi pengalih perhatian fokus usaha koperasi di sektor real. Karena produknya berupa jualan uang, di mana semua orang butuh, dan di sini resiko usaha simpan pinjam ini sangat tinggi. Sehingga cenderung koperasi yang memiliki USP ini perlu sistem tata kelola usaha yang lebih rigid, yang lebih stabil, yang lebih tertata, dan ini berbeda jauh dengan budaya masyarakat desa yang cenderung toleran terhadap prosedur dan proses. Jadi di sini jika koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih ini menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, di sini potensi ancaman pidana UU P2SK sangat mungkin dapat dikenakan kepada pengurus dan pengelola KDMP. Untuk mendalami topik ini, Bapak Ibu sekalian, hari ini kami menghadirkan Pak Agung Nur Fajar. Beliau adalah seorang ekonom dan ahli koperasi di Indonesia yang juga merupakan salah satu anggota tim pemerintah yang membahas secara langsung UU P2SK dengan panja Undang-Undang P2SK Komisi 11 DPR RI. Sehingga kami rasa beliau memahami betul roh pengaturan UU P2SK. Jadi Bapak Ibu, mungkin Pak Agung kita akan berikan waktu sekitar 20 sampai 25 menit untuk menyajikan presentasinya. Kemudian setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab, baik dari chat maupun diskusi secara langsung. Pak Agung, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan membahas daripada topik yang berkaitan dengan bagaimanakah koperasi Desa Merah Putih. Ya Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita. Baik. Nah, koperasi Desa Merah Putih, Bapak dan Ibu, ini juga sama Bapak Ibu. Koperasi Desa Merah Putih ini kalau menyelenggarakan usaha simpan pinjam juga punya potensi berhadapan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pidana perbankan, pidana P2SK, dan pidana-pidana yang lain. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya lihat ya, guna menjaga kredibilitas, integritas, dan Bapak, akuntabilitas pembentukan kita 80.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Ia juga memandang pentingnya peran aktif KPK yang tidak semata sebagai pengawas ekspos, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun sistem pencegahan. Koordinasi dengan KPK hubungan dengan program 80.000 Kopdes ke Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi resiko. Kita berharap bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan, menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa, dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ya baik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat tadi paling tidak adalah bahwa Pak Menteri Koperasi sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan KPK dan seterusnya. Artinya bahwa menginginkan program ini menjadi punya berintegritas dan sukses, kira-kira seperti itu. Saya ingin menyampaikan begini.
bahwa program KDMP ini program yang luar biasa, yang punya potensi sukses luar biasa, gitu, punya potensi sukses besar sepanjang didukung oleh kompetensi SDM yang memadai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu cermati di sisi sebelah kiri itu adalah tujuan dan manfaat pembentukan KDMP. Tapi kalau Bapak Ibu cermati lagi, kira-kira di tengahnya itu adalah apa? Itulah kira-kira tujuan-tujuan dari program KDMP kalau kita kelompokkan, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Bentuknya apa nanti? Ada gerai produk kebutuhan pokok. Nanti bisa dapat harga yang lebih murah dan seterusnya. Kalau harga lebih murah, maka daya beli masyarakat juga diharapkan naik. Nanti akan ada program-program peningkatan kewirausahaan, sehingga kewirausahaan masyarakat desa, produktivitasnya juga naik. Nah, nanti dijualnya di mana? Melalui gerai perdagangan, atau dititipkan melalui gerai pergudangan, atau melalui gerai pengangkutan. Itu Bapak Ibu kira-kira. Jadi ini idenya. Kemudian pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat dan seterusnya. Itu diantara termasuk di dalamnya adalah apa? Ada gerai klinik dan apotek desa. Ada yang berkaitan dengan kesejahteraan, gitu loh Bapak Ibu. Ini akan ada gerai usaha lain, termasuk adanya kantor koperasi yang bisa memberikan beraneka ragam layanan. Nah, salah satu layanannya adalah sebenarnya yang diharapkan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah meningkatkan akses pembiayaan untuk masyarakat desa. Kalau di kelurahan ya berarti untuk masyarakat kelurahan. Nah, berarti ini akan ada namanya gerai unit simpan pinjam. Nah, gerai unit simpan pinjam inilah Bapak Ibu yang perlu berhati-hati. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu perlu berhati-hati? Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang namanya simpan pinjam itu dasarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, terutama pasal 44. Ini adalah badan usaha dan izin usaha melekat jadi satu, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur. PP 9 tahun 1995 ini di pasal 2, pasal 3 menjelaskan bahwa ini badan hukum dan perizinan usaha itu sebenarnya dibedakan Bapak Ibu, tapi pemberiannya dilekatkan pada pengesahan badan hukum. Gitu Bapak Ibu, ya. Dilekatkan pada pengesahan badan hukum seolah-olah cuma satu izin, pengesahan badan hukum sekaligus menjadi izin. Nah, tapi di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu dibedakan antara pengesahan badan hukum dan izin usaha simpan pinjam. Kemudian dipertegas lagi di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, di PP 5 tahun 2021 dan seterusnya. Ini aturan lanjutannya. Nah, sebenarnya aturan lanjutan ini antara memberikan kemudahan dan pembatasan, tapi saya anggap masih netral. Yang memberikan banyak pembatasan apa Bapak Ibu? Yang sebelah kanan, Undang-Undang Nomor 4 yaitu P2SK. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengenai KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengenai anti pencucian uang. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan beraneka ragam permen. Nah, inilah yang kemudian perlu kita kemas. Tadi Pak Nur sudah menjelaskan bahwa usaha simpan pinjam koperasi itu kegiatannya fokus pada simpan dan pinjam untuk anggota dan koperasi lain. Bagaimana kita mau memperluas layanan? Bagaimana kita mau merelaksasi? Perlu punya dasar hukum. Gitu Bapak Ibu. Dasar hukumnya ya harus dasar hukum baru itu berupa ya undang-undang perkoperasian yang baru. Nah, inilah yang bisa diharapkan bisa memberikan perlindungan, kepastian hukum kepada para pelaku usaha simpan pinjam, termasuk usaha simpan pinjam Koperasi Desa Merah Putih. Sebelum ini lahir Bapak Ibu undang-undang perkoperasiannya, kalau saya boleh menyarankan rekan-rekan yang di Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Kelurahan Merah Putih sebaiknya tidak membuka unit simpan pinjam sampai kegiatan sektor realnya berjalan secara baik terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya kalau Bapak Ibu lihat kenapa kok saya menyatakan seperti itu Bapak Ibu? Karena gambarannya adalah begini. Simpan pinjam ternyata menjadi bidang usaha yang paling banyak diupayakan oleh koperasi di Indonesia. Lebih dari 65-70% koperasi di Indonesia adalah kegiatannya di bidang simpan pinjam. Padahal kalau di dunia internasional Bapak Ibu di sektor real itu 55%, asuransi 41%, sektor keuangan itu hanya 4%. Nah,
Di Indonesia ini jadi sektor keuangan atau yang simpan pinjam lebih dari 65%. Ini tidak sehat sebenarnya, gitu Bapak Ibu ya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara koperasi dengan anggota ini hubungan bahwa ini pooling kepentingannya belum optimal untuk di Republik Indonesia berarti. Kemudian kenapa kok simpan pinjam ini menarik? Karena yang dijual adalah komoditasnya uang dan semua orang membutuhkan uang. Karena membutuhkan uang, ini tidak jejaknya sulit dilihat Bapak Ibu, maka cenderung memiliki risiko yang tinggi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu cenderung adalah kalau Bapak Ibu adalah usaha simpan pinjam biasanya menjadi faktor pengalih dari usaha koperasi yang lain. Karena koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih ini akan fokus untuk seperti tadi dalam rangka untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan kewirausahaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berarti jauh lebih baik kalau yang digarap adalah sektor real, ya. Nah, kalau yang digarap sektor real, Bapak Ibu kemudian memulainya dengan sektor simpan pinjam, biasanya perhatian pengurus akan beralih ke simpan pinjam. Kenapa Bapak Ibu? Karena secara alami bahwa yang namanya orang mengupayakan simpan pinjam itu orang berurusan dengan orang yang butuh, sehingga kesannya menjadi orang penting. Nah, menjadi orang penting bisa menentukan orang diberi pinjaman atau tidak. Nah, ini kemudian jadi biasanya kemudian fokusnya ke simpan pinjam, kemudian mengabaikan sektor real dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Dan hal yang lain lagi Bapak Ibu, bahwa yang BUMDes, yang ada koperasi dan yang lain ada umumnya sudah mengupayakan simpan pinjam. Sehingga cukup disinergikan layanan koperasi Desa Merah Putih Bapak dengan BUMDes atau koperasi yang lain. Nah, berdasarkan pertimbangan ini saya menyarankan adalah Bapak Ibu, satu, KDMP sebaiknya tidak mengutamakan pembukaan layanan unit simpan pinjam. Ya. Karena lebih bagus Bapak Ibu bersinergi dengan BUMDes, bersinergi dengan koperasi lain. Gitu Bapak Ibu. Yang kedua, KDMP kalau memiliki usaha unit simpan pinjam rawan menghadapi permasalahan hukum, ya, terutama dengan aparat penegak hukum. Kenapa? Banyak undang-undang yang mengatur kegiatan simpan pinjam. Seperti tadi sudah dijelaskan Pak Nur dan tadi saya berikan gambaran ringkas tadi. Nah, sehingga Undang-Undang P2SK, contohnya adalah Undang-Undang P2SK, Undang-Undang 31 tahun 99, mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang KUHP, dan lain sebagainya. Banyak Pak yang mengatur. Jika layanan USPK itu harus dilakukan, sebaiknya bersinergilah dengan koperasi lain, dengan BUMDes atau dengan bank, ya, dalam rangka membantu akses pembiayaan anggota. Tapi jika layanan ini memang mau dibangun unit simpan pinjam sendiri, terutama nanti koperasi-koperasi Bapak Ibu yang terpilih sebagai koperasi KDMP mock-up, ini kan akan diminta membuka unit simpan pinjam. Saya gitu, hati-hati, dahulukan yang dibuka adalah sektor realnya. Upayakan sektor realnya stabil dan kuat, modalnya cukup, artinya modal simpan pinjam itu sebaiknya bukan dari dana desa, bukan dana pinjaman. Tapi modalnya adalah berasal dari memang simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dikumpulkan oleh koperasi yang bisa dialokasikan untuk kegiatan simpan pinjam minimal 500 jutaan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan SDM-nya juga sudah tersedia. Itu Bapak Ibu. Sehingga saya cuma ingin mengingatkan bahwa koperasi Desa Merah Putih di samping menghadapi Undang-Undang P2SK juga berhadapan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Itu Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dana desa itu berasal dari dana Kopdes Merah Putih ini sebagiannya bisa jadi adalah berasal dari dana desa. Padahal dana desa adalah berasal dari APBN atau APBD. Sehingga ini bagian dari keuangan negara. Ya Bapak Ibu, kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, nah kalau Bapak Ibu mencermati kemudian ya, kalau Bapak Ibu terjun ke simpan pinjam, paling tidak gini Bapak Ibu, di Undang-Undang P2SK ada pasal 46 yang tadi sudah dijelaskan Pak Nur Sutrisno. Itu ancamannya minimal 5 tahun,
maksimalnya 15 tahun. Dendanya minimal 50 miliar, paling banyak 600 miliar. Jadi artinya kalau Bapak Ibu main-main, kemudian usaha simpan pinjam Bapak Ibu terbukti Bapak Ibu melayani yang bukan anggota, Bapak Ibu bisa dianggap melakukan tindak pidana perbankan pasal 46 ini. Itu Bapak Ibu ya, yang berasal dari pasal 14-nya Undang-Undang P2SK. Atau yang sering juga digunakan oleh para penegak hukum di samping pasal 14 Undang-Undang P2SK ini juga pasal 204 yaitu mengenai lembaga keuangan mikro. Nah, lembaga keuangan mikro ini Bapak Ibu paling tidak lembaga keuangan mikro itu bisa dibedakan jadi dua. Ada LKM yang boleh menghimpun dana masyarakat, boleh menerima simpanan, itu kalau dia memiliki izin usaha dari OJK. Boleh nggak? Ada nggak LKM yang nggak perlu izin dari OJK? Boleh. Itu namanya ada. Itu namanya LKM inkubasi. Contohnya misalnya pengelola dana bergulir atau koperasi yang mengelola dana bergulir atau BUMDes yang mengelola dana bergulir, ya itu harus wajib terdaftar di pemerintah kabupaten kota. Tetapi saya ingatkan, LKM inkubasi dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka, maka bisa diancam. Paling ringan ancamannya adalah pasal 34 ini Bapak Ibu. Jadi ancamannya apa Bapak Ibu? Paling tidak adalah bisa dipidana atau ini bisa didenda. Dendanya adalah bisa dipidana, dipidana dengan pidana denda paling sedikit sekian ini Bapak Ibu ya, 1 miliar sampai 2 miliar. Kalau Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu berkelit, oh saya sudah terdaftar kok di Pemda. Nah, berarti Bapak Ibu boleh statusnya dianggap sebagai LKM inkubasi. LKM inkubasi nggak boleh menerima simpanan. Itu Bapak Ibu. Sehingga itu kategorinya menghimpun dana masyarakat. Sama juga ancamannya. Ya, kira-kira ini yang perlu saya tekankan. Selanjutnya kalau Bapak Ibu lihat, coba saya bandingkan. Ya, coba saya ingin membandingkan bagaimanakah status keuangan desa dengan keuangan BUMN. Bapak Ibu yang sebagai pengurus Kopdes ini berada di ranah sebelah kiri. Di Undang-Undang 17 tahun 2024 tentang keuangan negara, apa yang disebut keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan apa itu keuangan desa. Sama, cuma ini konteksnya sama persis dengan keuangan negara, tapi ini konteksnya desa. Tapi di ayat 2-nya Bapak Ibu, pendapatan desa yang bersumber dari APBN meliputi dana desa, bagian dari dana perimbangan, dan bantuan APBN lainnya. Di Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, pasal 3, dinyatakan bahwa dana desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang berasal dari APBN yang diperuntukkan untuk desa. Nah, sehingga dana desa itu adalah bagian dari keuangan negara. Dan hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013. Ya, di dalam pertimbangannya salah di antara lain gitu misalnya Bapak Ibu, karena desa itu bukan entitas otonom secara fiskal penuh, maka keuangannya tetap tunduk pada sistem pengelolaan keuangan negara. Jadi dana desa merupakan bagian dari keuangan negara. Itu Bapak Ibu. Sehingga saya cuma ingin menekankan, kalau dana desa nanti jadi modalnya Kopdes, kemudian Bapak Ibu melakukan kegiatan simpan pinjam, di samping ada ancaman pidananya Undang-Undang P2SK, juga ada ancaman untuk ancaman dari Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, yaitu berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu Bapak Ibu. Mari kita bandingkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN. Ya, ini misalnya Pak, bahwa pasal 4B-nya misalnya dinyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara. Anggota direksi, komisaris, dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
Nah, dan ini diperkuat juga ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2013 yang menyatakan BUMN bukan merupakan bagian dari rezim pengelolaan negara. Karena kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam BUMN sudah beralih menjadi kekayaan badan hukum. Jadi dari perspektif pengelolaan keuangan negara, maka pengurus dan pengawas KDMP lebih lekat dibandingkan dengan direksi BUMN, Bapak Ibu. Sehingga konsekuensinya, maka Bapak Ibu adalah apa? Nah, di samping tadi undang-undang ada pidananya yang berkaitan dengan apa? Dengan undang-undang P2SK, juga ada undang-undang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya cukup tinggi, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kira-kira ini sekedar gambaran Bapak Ibu, sehingga saya hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu perlu artinya gitu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengurus KDMP, maka kami artinya ini dalam rangka mendukung Bapak Ibu tidak ada problem-problem baik itu dalam pengelolaan usaha, jangan sampai merugikan keuangan negara, jangan sampai timbul masalah dengan aparat penegak hukum. Nah, kami ini merencanakan bikin namanya sekolah koperasi merah putih. Yang untuk ini kira-kira 1.000 orang pertamanya, 1.000 orang pertama ini kita akan latih lah gitu Bapak Ibu. Ini bagian dari program untuk leader create leader ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu 1.000 orang yang dilatih itu nantinya bisa melatih pengurus-pengurus koperasi yang lain di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu Bu Princess. Oke. Baik, terima kasih Pak Agung atas paparannya, dan ini terkait ACG School Kooperatif ini akan ada kesempatan untuk 1.000 orang pertama untuk dapat secara gratis join pelatihan dasar usaha ini ya Pak ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kami memiliki 2 WhatsApp group yang Bapak Ibu bisa join, karena kami tahu bahwa di sini ada mix dari KDMP dan juga ada KSP dan USP yang selama ini sudah berjalan. Jadi kami ada grup KDMP dan ada grup USP KSP. Di sini informasi yang akan kami berikan sama, mirip, tetapi mungkin diskusi yang akan Bapak Ibu lakukan bersama dengan anggota grup lainnya itu mungkin akan berbeda. Mungkin nanti jadi Bapak Ibu bisa memilih mau join grup yang mana. Jadi mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab. Baik Bapak Ibu. Jadi ini saya ingin merespon sedikit ini. Ada yang Pak Samsul Bahri misalnya, dia gundah ini. Kalau direksi BUMN bisa nggak dipidana, lalu pengurus koperasi dapat dipidana hanya karena administrasi close atau open loop. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau yang namanya yang dikaitkan adalah berkaitan dengan pidana, kalau itu BUMN dia tidak punya izin OJK, kemudian menghimpun dana ya juga sama aja, itu bisa dipidana juga gitu Bapak Ibu. Nah, tapi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 yang merupakan perbaikan dari perubahan dari Undang-Undang BUMN sebelumnya, bahwa saat ini yang namanya direksi BUMN dianggap bukan sebagai penyelenggara negara. Itu Bapak Ibu. Jadi ini proteksinya dan sekaligus dalam rangka sebenarnya peralihan pengelolaan BUMN ini dari pemerintah sebagiannya kemudian dialihkan ke Danantara. Itu Bapak Ibu. Nah tapi kalau yang untuk koperasi desa merah putih itu memang bagaimanapun akan terkait dengan dana desa. Dan yang perlu saya ingatkan sejak awal bahwa dana desa itu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari keuangan negara. Gitu Bapak Ibu. Dan yang lain lagi adalah bahwa ketua pengawasnya Kopdes Merah Putih itu adalah kepala desa atau lurah. Kepala desa dan lurah itu adalah bagian dari penyelenggara negara. Itu Bapak Ibu. Jadi yang perlu saya tekankan bahwa ini adalah Bapak Ibu perlu berhati-hati tapi nggak usah risau. Gitu loh Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu adalah memahami situasinya, sepanjang kita amanah, sepanjang kita integritas, nggak ada masalah. Maju atau tidaknya itu adalah justru untuk menunjukkan bahwa kalau pengurusnya itu amanah, memiliki integritas, memiliki kompetensi, pasti koperasinya akan maju. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, ini ada beberapa kalau sekelompok orang dengan sukarela bersepakat mengadakan simpanan dan dipinjamkan kepada anggota kelompoknya, tetapi tidak berbadan hukum, apakah kena aturan ini? Ya, kena aturan Bapak Ibu. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi sepanjang adalah menghimpun dana itu nggak boleh. Ya, tapi kalau Bapak Ibu adalah pola arisan itu dimaklumi. Itu bukan sebagai kegiatan usaha menghimpun dana. Itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya inilah yang kemudian kita itu harus berhati-hati, terutama kalau saya mengingatkan Kopdes Merah Putih ini terutama untuk unit simpan pinjamnya sebaiknya adalah tidak ujuk-ujuk yuk kita itu yang kita buka pertama. Tadi Pak Nur udah memberikan beberapa jalan keluar sebenarnya ya. Memberikan jalan keluar untuk itu ya. Jadi artinya apa? Akses masyarakat desa tetap bisa dapat, koperasinya juga bisa tumbuh gitu loh ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu adalah ini bisa disinergikan dengan koperasi lain atau apakah koperasi desa ini bersama-sama kemudian membangun koperasi bisa membangun koperasi sekunder, kemudian koperasi sekundernya bikin LKM juga bisa Bapak Ibu gitu ya, atau bikin kemudian ini men-set up ke sebuah koperasi primer, kemudian keanggotaannya keanggotaan seperti tadi dijelaskan oleh Pak Nur juga dimungkinkan gitu Bapak Ibu. Ada banyak cara. Monggo Pak Nur gitu Pak Nur. Kalau akan ditambahkan monggo Pak. Saya kira sudah Mas. Yang kedua sudah Pak Agung, saya kira bagus sekali. Yang penting begini Pak, yang pokok itu sebetulnya niat baik dari koperasi ketika ada aturan baru ini mau kemana. Karena isunya closed loop dan open loop, yang pertama kali adalah menentukan closed loop. Nah buktinya menentukan itu ya semuanya seluruh pemilik dan pengguna koperasi ini jadi tahu karena dia kan identitasnya tunggal ya. Salah satunya harus sebelum ada di RA yang mencatat itu berarti belum pernah dibicarakan kan. Makanya salah satu mekanisme bertahan menghadapi ancaman ini adalah membuat rapat anggota itu membicarakan ini dan memutuskan. Close loop lah. Konsekuensinya mentaati itu. Lalu kemudian rencana pemenuhan ketentuan ini berapa lama. Itu namanya rencana. Berarti sudah punya niat baik, sudah dimulai. Gitu. Sudah istilahnya itu sudah migrasi, sudah hijrah ke dalam jalan baru yang ditunjukkan ini. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Saya kira ini persoalannya kan sekarang pemerintah itu undang-undang artinya bukan hanya pemerintah. Negara ini mengatur ada jembatan baru yang laluan ini menjadi ada laluan besar lalu laluan khusus. Kalau kita bicara tentang lalu lintas. Saya kira mungkin itu yang pokok, makanya saya berkali-kali menekankan RA itu paling tidak kalau nanti ketemu ada suatu hari ada yang kita sudah lama menyatakan itu. Karena dulu diatur bisa dan sekarang tidak bisa. Contohnya calon anggota koperasi lain. Jadi masih ada. Yang kedua, berapa lama itu akan diselesaikan karena menyangkut pinjaman atau meminjam dari lembaga lain yang tidak mudah dikembalikan karena sudah terlanjur investasi. Saya kira itu. Makasih. Jadi Bapak Ibu, jadi tadi yang disampaikan Pak Nur itu penting sekali. Bapak Ibu yang dinyatakan open loop, sekarang tahapannya adalah 1, mungkin rapat anggota sudah berlalu, gitu kan Bapak Ibu.
Tapi kalau Bapak Ibu waktu rapat anggota kemarin sudah menyampaikan, yo kita hasilnya open loop, tapi kita ingin close loop, itu paling bagus. Tapi kalau belum, Bapak Ibu, sekarang langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah pertama, besok minggu yang akan datang, Bapak Ibu lakukan rapat gabungan pengurus dan pengawas bahwa Bapak Ibu, bahwa koperasi Bapak Ibu ini dalam rangka menanggapi hasil verifikasi yang open loop itu, ini adalah bahwa koperasi memilih tetap dalam memilih berada dalam ranah closed loop dan sedang dalam tahapan untuk melakukan perbaikan tata kelola. Langkah-langkahnya apa? Nanti ini Bapak Ibu sahkan pada saat rapat anggota berikutnya. Ini yang langkah di internal. Langkah di eksternal, Bapak Ibu silahkan bersurat kepada dinas setempat, minta diverifikasi ulang. Jangan ujuk-ujuk datang minta surat keterangan close loop. Nah itu kan tidak bisa juga Bapak Ibu. Nah ini minta diverifikasi ulang. Nah verifikasinya itu nanti bisa melahirkan, bisa terbit surat keterangan close loop kalau Bapak Ibu close loop. Kalau masih open loop, nah nanti akan diminta bagian-bagian manakah yang harus diperbaiki. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memang ini sekarang memang artinya begini. Yang pegang data itu adalah memang teman-teman di Kementerian Koperasi. Saya tidak tahu saat ini adalah apakah sudah di-share secara lengkap atau belum ke dinas-dinas. Nampaknya belum Bapak Ibu. Karena dulu ada rencana adalah itu mau disampaikan, mau ditampilkan di ODS sehingga koperasinya bisa melihat. Nah, tetapi tampaknya mungkin karena ada kesibukan Kopdes Merah Putih ini semuanya kemudian jadi tidak. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu proaktif lah menghubungi artinya kalau ini berarti kalau di Kementerian Koperasi Bapak Ibu mungkin bisa menghubungi Pak Andre kalau nggak salah yang punya tanggung jawab untuk ini mungkin Pak Andre gitu Bapak Ibu atau Pak Didin mungkin gitu Pak Andre mungkin minta informasi bagaimanakah yang berkaitan dengan open dan close ini kalau saya open di mana perbaikannya di mana dan seterusnya itu Bapak Ibu ya ini ada yang bertanya apakah buku anggota boleh menggunakan sistem digitalisasi, menggunakan digital. Dijawabnya boleh Bapak Ibu. Jadi tidak Bapak Ibu mau menggunakan manual boleh, menggunakan digital boleh, menggunakan kombinasinya boleh. Tapi kalau kombinasi kan jadi biasanya beberapa koperasi yang lama-lama masih pakai buku anggota, yang baru-baru itu sudah digitalisasi. Sambil bertahap nanti semuanya dilakukan digitalisasi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi artinya boleh digitalisasi. Baik, terima kasih Pak Agung atas paparannya dan atas insight-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengurus Koperasi Merah Putih, kita harus tetap optimis dan bekerja dengan penuh semangat untuk menyejahterakan masyarakat desa yang menjadi anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Untuk menghindari potensi pidana ini, kita memang perlu membangun tata kelola usaha koperasi Merah Putih yang sehat, serta mematuhi segala peraturan yang berlaku saat ini. Untuk meminimalkan resiko, sebaiknya koperasi Merah Putih Bapak Ibu pertama-tama difokuskan pada usaha di sektor real terlebih dahulu. Jika usahanya telah mapan di sektor real, telah stabil, maka barulah Bapak Ibu melangkah ke usaha simpan pinjam. Karena di sini usaha simpan pinjam koperasi memiliki resiko yang tinggi, memerlukan kompetensi pengelola yang lebih tinggi, serta ada sekian banyak aturan yang secara ketat mengatur usaha simpan pinjam, termasuk sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang P2SK. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk menjalankan usaha di sektor real terlebih dahulu, membiasakan diri dengan tata kelola usaha koperasi yang baik dan benar, kemudian barulah melangkah ke usaha simpan pinjam yang memiliki aturan yang lebih banyak, lebih rumit, dan lebih ketat. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, untuk Bapak Ibu peserta diskusi yang akan berperan sebagai pengelola atau pengurus Koperasi Desa Merah Putih, kami akan memulai program Sekolah Koperasi Desa Merah Putih
yang akan membahas mengenai tata kelola usaha koperasi yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Kami akan memberikan program ini secara gratis untuk 1.000 orang pertama yang mendaftar ke program kami. Berikut adalah posternya, dan Bapak Ibu juga dapat join grup WhatsApp oleh ACG Advisory, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan info lebih lengkap mengenai program Sekolah Koperasi Desa Merah Putih. Silahkan Bapak Ibu bisa scan QR code-nya di sini. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, mari kita tetap optimis, tetap bekerja dengan penuh semangat untuk menyejahterakan masyarakat desa yang menjadi anggota koperasi Bapak Ibu sekalian. Ada pepatah yang sangat cocok untuk situasi kita kala ini, yaitu tempalah besi di kala panas. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatian dan diskusinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.